Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dengan saya dalam Jateng Talk. Perbincangan tentang masalah-masalah aktual dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Kali ini saya bersama Bapak Witiarso Utomo, atau yang akrab dipanggil Mas Wiwit karena memang masih muda sekali. Beliau ini sudah sangat terkenal, gambarnya ada di mana-mana di seantero Jepara, nyaris hanya beberapa puluh meter kita ketemu gambarnya Mas Wit, ada yang gede-gede juga. Beliau ini belakangan disebut-sebut sebagai calon Bupati Jepara. Aslinya dari Donorojo, desanya itu Bandung Harjo, di Kabupaten Jepara. Apa kabar Mas Wiwit? Baik Pak, baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya ini kegiatannya banyak sekali ini. Ya, alhamdulillah padat banget. Ya, seringnya keliling-keliling itu untuk sosialisasi atau untuk bisnis? Saat ini kalau di Jepara sosialisasi. Sosialisasi. Kalau di luar Jepara mencari nafkah. Mas Wiwit ini berlatar belakang bisnis, perusahaannya cukup besar. Antara lain bergerak di bidang perikanan, pabriknya ada di Pati. Bisa diceritakan itu perjalanan Mas Wiwit dari Bandung Harjo. Pemirsa, Bandung Harjo itu satu wilayah di Jepara, itu agak ke utara sedikit itu Kelet, barusan ke timur itu sudah perbatasan Pati, jadi agak pinggir ya Mas Wiwit, tapi bisa menjadi orang sukses seperti sekarang ini. Kayak apa perjalanannya Mas Wiwit? Ya, terima kasih Pak. Jadi betul sekali bahwa saya dari pesisir utara, paling utara, yaitu Desa Bandung Harjo itu, mentok itu laut. Jadi sudah nggak bisa kemana-mana, itu ujung gitu, di laut. Jadi saya lahir di sana karena lingkungan geografis saya pribadi adalah laut, dan slogan Indonesia juga nenek moyang seorang pelaut, jadi saya mengabdikan diri untuk jualan ikan gitu. Oh, iya. Karena memang materialnya banyak. Itu. Jadi orang tua juga di bisnis perikanan. Kebetulan keluarga perikanan. Jadi kita sebagai anaknya ya dari yang paling kecil merintis untuk perikanan juga, mengikuti jejak karir keluarga seperti itu. Iya. Jadi bermula itu dari Jepara, kemudian meluas ke Pati. Ya, jadi Jepara ini kebetulan kan nelayannya masih nelayan kecil ya, tradisional. Jadi untuk skala industri belum memenuhi syarat untuk infrastrukturnya, sehingga kita beralih ke Juwana, khususnya daerah Bajomulyo itu. Kita kembangkan cold storage di sana, dan kita salah satu cold storage pertama di Juwana waktu itu. 2005 kita rintis di sana, sehingga kita bisa maju seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Pabriknya itu di dekat jalan raya antara Pati Juwana, kalau tidak salah di kanan jalan. Jadi kelihatan sangat besar itu. Emang cold storage-nya luar biasa. Dan itu pasarnya pasar ekspor ya Mas Wiwit ya? Ekspor ke Jepang, US, dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, Malaysia, ya, Vietnam, ya, seperti itu kita. Oh, sudah kemana-mana kalau begitu ya? Iya, jadi seluruh Asia, bahkan sampai luar US Asia, US Jepang juga? Iya, US sama Jepang. Ya. Pasar Eropa belum masuk? Eropa kita belum punya izinnya ke sana, sehingga kita belum bisa ke Eropa. Ya. Kondisi belakangan bagaimana di sisi bisnis? Cukup bagus sekarang ini, walaupun pasar global
lagi menghadapi tekanan perang di sana sini ya, sehingga kargonya cukup mahal, sehingga pasti ada masalah dengan pasar. Tapi alhamdulillah kita tetap tumbuh lah untuk situasi yang sulit ini, bagaimana kita bisa mengefisiensikan manajemen lah sebetulnya. Iya, iya. Dari keluarga bagaimana bisa diceritakan Mas Wiwit ini putra keberapa dan saudara-saudaranya bergerak di mana? Saya dari 6 bersaudara. Kebetulan saya yang paling ragil, terakhir nomor 6. Ya. Jadi kalau kakak saya yang pertama itu kepala desa di desa kami sendiri, desa Sidoarjo. Ya. Kemudian yang kedua itu di Jakarta, itu pengusaha seperti saya sama. Ya. Beliau yang ngajarin saya waktu itu untuk merintis bisnis perikanan ini. Beliau lebih besar daripada saya lah itu. Terus yang kedua, yang ketiga kemudian guru di desa kami juga, perempuan. Kemudian yang keempat itu pengusaha sama perkapalan seperti saya juga. Yang kelima itu kepolisian, kemudian sekarang ada di Polda Jateng, yang terakhir saya. Jadi keluarga besar tapi sukses semua. Amin. Ini contoh yang luar biasa. Jadi dari ujung pesisir Jepara yang ada di utara sana, tapi bisa sukses semua dan menyebar ke mana-mana. Luar biasa. Amin. Dan sekarang Mas Wiwit ini mau terjun di bidang politik. Itu apa ada riwayat dari keluarga-keluarga yang lain, Mas? Kalau kita politiknya politik kampung ya, desa ya. Jadi mbah saya desa, kepala desa itu hampir 28 tahun. Kemudian kakak saya juga kepala desa. Politik desa. Iya. Tapi sekarang ini Mas Wiwit udah menjangkau ke yang lebih besar, bukan hanya desa, tapi ini di tingkat Kabupaten Jepara. Pulang kampung istilahnya ya, Mas Wiwit. Sehari-hari tapi tinggal di Pati ya, Mas Wiwit ya. Saya tinggalnya di Semarang. Oh, Semarang. Ya, tapi sehari-hari ke Pati, kemudian ke Jepara untuk sosialisasi. Ke Jepara, ya. Untuk membangun Jepara. Ya, menarik sekali pemirsa perbincangan dengan Mas Wiwit Witiarso Utomo yang belakangan disebut-sebut sebagai calon Bupati Jepara. Untuk melanjutkan kita jeda sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Menelusuri, mengulik, serta mengupas sejarah di berbagai tempat dan kuliner di Jawa Tengah. Jejak Kota setiap hari Rabu, Kamis dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Menyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah. Update Jateng tayang setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Mas Wiwit Witiarso Utomo yang belakangan disebut-sebut akan maju sebagai calon Bupati Jepara. Mas Wiwit itu fotonya sudah bertebaran di mana-mana.
balihonya gede-gede gitu. Jadi di semua wilayah saya kira sampai ke pelosok-pelosok desa. Yang gede-gede itu di jalan-jalan raya, dan itu adalah sebagai ekspresi dukungan terhadap Mas Wiwit untuk maju sebagai calon Bupati Jepara. Mas Wiwit sudah sampai sekarang sudah benar-benar mantap siap untuk maju sebagai calon Bupati Jepara, Mas? Ya, alhamdulillah mantap sekali Pak Bayaki. Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan? Ya, kita komunikasi dengan parpol pastinya ya, karena untuk bisa mendapatkan tiket maju jadi bupati harus dengan parpol, karena independen kan sudah tidak ada karena sudah selesai waktunya, sehingga komunikasi intens sama partai politik yang untuk mengusung kita nanti dalam kontestasi pilkada Jepara seperti itu. Kemudian kita lakukan juga sosialisasi untuk meningkatkan elektabilitas saya. Nah, itu sudah dilakukan oleh para relawan yang luar biasa, sehingga yang jenengan sampaikan itu baliho di mana-mana itu berkat kerja kerasnya para relawan seperti itu. Iya, iya. Pertarungan Pilgub Jepara kayaknya akan menarik kalau melihat situasi di lapangan. Jadi di samping balihonya Mas Wiwit di mana-mana itu juga ada baliho-baliho lain, bahkan para ketua partai politik juga bermunculan. Yang di luar politik, artinya yang selama ini bergerak di luar politik juga banyak sekali. Mas Wiwit melihatnya seperti apa? Itu sangat bagus ya untuk pendidikan politik di Jepara, karena dengan banyaknya calon-calon yang pastinya terbaik, putra-putri terbaik dari Jepara kok punya kepedulian terhadap Jepara, itu sangat menguntungkan untuk masyarakat Jepara, karena akan mendapatkan hasil talenta yang terbaik pada putra-putri Jepara. Kompetisinya jadi malah lebih baik, lebih ketat, lebih sehat, sehingga bermunculan visi misinya ya Mas? Iya, lebih menarik, itu akan membuat hasil daripada proses pilkada itu akan bagus. Gitu. Tapi ketatnya itu kan nggak khawatir nanti? Ya, saya kan hidup sebagai nelayan ya. Sebagai bakul ikan itu ya, kompetisi itu sudah menjadi hal yang bangun tidur sudah kompetisi. Jadi itu hal biasa. Gitu. Menarik sekali pemirsa prinsipnya Mas Wiwit ini. Jadi prinsip hidup sejak kecil itu dibawa sampai sekarang, dan itu natural sekali. Mas Wiwit itu keluarga itu tadi bilang bahwa terjunnya itu ya di tingkat desa, dan sekarang ini pada percaturan politik yang sangat besar dan sangat ketat. Majunya juga tidak sembarangan, harus melalui partai politik. Selama ini sudah mendekati partai-partai politik mana saja, Mas? Dari pendaftaran dulu ya Pak, kita hampir semua partai politik yang di Jepara itu ada 9 parpol. Alhamdulillah kita mendaftar semua dan welcome semua. Jadi sangat cair terhadap seluruh partai politik yang ada di Jepara. Ya, sehingga kita dengan itu komunikasi intens sekarang sudah terbentuk 7 partai. 7 partai? Ya, untuk menjadi modal awal untuk mengusung saya menjadi calon Bupati Jepara. Seperti itu kondisi. Kayaknya yang pertama kali mengusung Mas Wiwit ini justru Nasdem. Ya. Nasdem itu di Jepara mempunyai 7 kursi. Kemudian ada juga PAN. PAN 2 kursi. Udah 9 kursi. Itu rekomnya sudah turun, Mas? Itu rekomendasi awal ya, seperti surat penugasan sudah turun, dan kita akan tidak lanjuti untuk menjadi SK. Kalau di PAN itu SK, kalau di partai-partai lain mungkin itu adalah rekomendasi yang memang bisa untuk syarat maju calon bupati di KPU seperti itu. Nah,
P3 kabarnya juga merapat ke Mas Wiwit. Amin lah, semoga saja. P3 ini di Jepara itu menjadi partai yang besar, kursinya 10 ya Mas Wiwit ya. Ini kalau bergabung saja itu sudah menjadi 19 dan nanti partai-partai yang lain menjadi wah luar biasa menjadi penguasa kalau begitu. Ya. Mas Wiwit sebenarnya apa sih yang mendorong Mas Wiwit ini untuk terjun ke politik? Karena sejak kecil justru terjunnya di bisnis. Ya, ya untuk memajukan Jepara, bagaimana kita status sosial itu kan ada stratanya. Setelah secara ekonomi kita sudah cukup ya dibilang alhamdulillah lah. Ya. Sehingga kita terpanggil bagaimana bisa mendedikasikan diri untuk mengabdi diri di Jepara supaya Jepara ini bisa lebih baik lagi. Yang sudah baik bisa lebih baik lagi. Iya, iya. Jadi apa yang akan Mas Wiwit lakukan untuk Jepara yang sudah baik ini? Artinya misalnya bisnisnya atau apanya yang perlu dikembangkan ini lagi? Slogan saya ya, menuju Jepara mulus gitu. Oh, ya ya. OTW Jepara mulus. Artinya banyak hal yang bisa mulus. Iya, iya. Ya, yang pertama adalah mulus pencalonannya. Tentu. Iya, yang kedua mulus menangnya. Mulus kan menangnya gitu. Ya. Setelah itu baru mulus jalannya, mulus pekerjaannya untuk membangun Jepara, mulus untuk memajukan Jepara. Hal-hal itulah nanti yang kita akan berbuat untuk Jepara. Simple tapi sangat tepat saya kira itu. OTW Jepara mulus itu balionya saya lihat di pintu masuk dari Semarang ke Jepara gede sekali itu. Dan di mana-mana juga ada balio-balio seperti itu. Dari sisi bisnis, Mas Wiwit melihat Jepara ini seperti apa? Sangat menarik ya dengan potensi sumber daya alamnya yang juga jarang dimiliki kabupaten-kabupaten lain. Ya. Jepara itu punya garis pantai yang paling panjang, hampir 70 kalau nggak 80 kilo garis pantainya. Kemudian punya gunung, punya sawah daratan, ya kan? Dimana seperti kita bandingkan dengan Kudus, hanya punya gunung tidak punya laut. Seperti Pati, dia punya laut tidak punya gunung. Kemudian Demak, dia punya pantai tidak punya gunung. Gerobokan apalagi ya punya gunung ya. Jadi sumber daya alam di Jepara ini cukup kompleks sehingga bagaimana kita memanage dari segi pariwisatanya juga bagus, dan di Jepara juga punya modal besar dari nenek moyang kita ya, berupa ukir maupun mebel yang juga bisa menjadi potensi ekspor kita yang kita selama ini ya kurang bagus karena periode ini mudah-mudahan kita juga bisa kembangkan juga itu menjadi modal yang cukup bagus untuk ekonomi. Jadi sangat lengkap potensi Jepara ini. Pemirsa, perbincangan dengan Mas Wiwit masih tetap menarik, tapi kita jeda sejenak. Tetap di Jawa Pos TV. Ulas berbagai isu di Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saksikan Jateng Talk setiap Senin dan Selasa hanya di Jawa Pos TV. Menelusuri, mengulik, serta mengupas sejarah di berbagai tempat dan kuliner di Jawa Tengah. Saksikan Jejak Kota setiap hari Rabu
Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Wiwit Witiarso Utomo yang disebut-sebut sebagai calon Bupati Jepara. Mas Wiwit, potensi yang begitu besar di Jepara, alamnya yang luar biasa, ada laut, ada pertanian, ada gunung, dan itu semua berproduksi. Kemudian industrinya, mulai dari industri rumah tangga, mebel yang sudah terkenal di seluruh dunia, industri kreatif lainnya, sampai ke industri besar, pabrik-pabrik besar ada di Jepara. Kemudian apa yang akan Mas Wiwit lakukan untuk lebih mengembangkan Jepara itu supaya nanti Jepara bisa lebih mulus lagi? Ya, terima kasih. Jadi untuk yang awal adalah promosi ya. Bagaimana kita bisa mempromosikan Jepara, bahwa Jepara itu punya potensi seperti itu tuh di luar itu belum tentu paham dengan yang dimiliki Jepara. Sehingga kembali tujuan politik itu adalah kebijakan, di mana kebijakan ini pro dengan apa yang kita mau. Seperti contoh bagaimana promosi, nah, kita lihat nanti kebijakan anggaran promosi untuk hal-hal tersebut itu berapa, itu yang kita pelajari. Kemudian ya tidak kalah penting adalah dukungan pemerintah provinsi maupun pusat. Nah, sehingga kalau dengan dukungan pusat kuat, Jepara otomatis akan mulus. Seperti itu. Jadi hal-hal yang disampaikan tadi ini akan terwujud ketika memiliki marketing yang hebat, ya, termasuk pemerintah pusat juga kan bisa memarketingkan di dunia internasional. Nah, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang kuat terhadap pemerintahan pusat dalam rangka memperkenalkan Jepara di kancah internasional seperti itu. Tentu tantangannya besar sekali, Mas Wiwit, apalagi belakangan ini. Mas Wiwit melihat tantangan itu seperti apa, Mas Wiwit, dan bagaimana cara mengatasinya? Justru dengan tantangan itu kelihatan prestasinya, Pak. Tanpa tantangan nggak akan ada prestasi. Kalau orang sekolah itu, ya dulu itu ada ujian sekolah, dengan ada ujian itu baru keluar ranking kan, sekarang kan nggak ada seperti itu, sehingga landai-landai saja. Dengan adanya tantangan itu, kita akan menunjukkan kualitas Jepara itu seperti apa, dan kualitas saya secara pribadi, bagaimana nanti kalau Allah Ta'ala memberikan amanah kepada saya, bagaimana kualitas pribadi saya untuk memimpin Jepara seperti itu. Jadi tantangan simpelnya, tantangan itu seperti apa? Potensinya tadi kan sudah besar sekali. Lantas tantangannya ada di mana, Mas Wita? Ada di SDM atau ada di mana? Kalau di Jepara itu, tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Itu tantangan yang memang menurut saya itu perlu waktu, perlu strategi, dan perlu kebersamaan untuk bagaimana tujuan ini bisa tercapai. Seperti itu. Makanya saya berusaha untuk mengkomunikasikan ke seluruh partai yang ada di Jepara, untuk mengkonsolidasikan bagaimana memiliki visi dan cara pandang yang sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu yang terpenting. Ketika pendapatan asli daerahnya tinggi, bagaimana memarketingkan pariwisata, bagaimana menjual mebel dan lain-lain, itu pasti dengan bisa, karena kebijakan dari finansialnya cukup untuk melakukan hal-hal tersebut. Itu goal ke depan, Mas Wiwit melihat Jepara nanti akan menjadi seperti apa, baik di sektor ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Mas Wiwit punya gambaran seperti apa? Jadi saya tidak berbicara secara spesifik per bidang, tapi harapan saya Indonesia juga memiliki cita-cita menjadi Indonesia emas kan? Paling tidak Jepara pun sama menjadi Jepara emas
menjadi epicentrum daripada ekonomi di wilayah sekitarnya, paling enggak minimal di Jawa Tengah ataupun di Karesidenan Pati lah, tidak ketinggalan daripada kabupaten-kabupaten lain seperti itu dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Komitmen Mas Wiwit nanti setelah ini bicara seandainya nanti terpilih menjadi Bupati Jepara akan seperti apa Mas Wiwit? Komitmen? Ya pastinya seperti slogan kami, menuju Jepara maju. Ya maju dalam segala bidangnya itu, dari pendidikannya, pariwisatanya, ekonominya, SDM-nya, nah, pasti seperti itu. Nah ini tentu akan sangat terkait juga dengan pasangan Mas Wiwit nanti, karena ini Bupati dan Wakil Bupati harus menjadi satu kesatuan untuk membangun Jepara setelah semua partai politik tadi sudah dikonsolidasi dan sudah ada 7 partai yang dengan visi dan misi yang sama. Nah, Wakil Bupati ini juga menjadi penting. Kayak apa Mas Wiwit nanti memilih Wakil Bupati? Oke, jadi kita bicara dinamika politik terkini ya Pak ya. Nah, jadi terkini dari 7 partai itu sudah sepakat untuk mengusung saya menjadi calon Bupati Jepara. Yang memang masih kompetisi. Ini kompetisinya bukan di saya sudah, tapi di wakil kita. Siapa yang akan mewakili kita adalah bagaimana dia punya visi membangun Jepara juga. Dan itu nanti akan di screening oleh partai-partai yang lain, partai koalisi lah, 7 partai itu. Untuk sementara itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan di situ, Pak. Jadi, sambil kita menunggu proses di P3, karena P3 ini kan belum bergabung ke dalam 7 partai. Mudah-mudahan kalau bergabung, nah itu kompetisinya antara P3 sama dari koalisi yang ada sekarang, seperti itu. Tapi melihat banyak baliho yang ada, Mas Wiwit sudah berdampingan dengan Gus Hajar, Ibnu Hajar Marzuki, itu sudah ada komunikasi di situ, Mas? Ya pasti sudah komunikasi, kita sudah lama komunikasi, tapi untuk bisa maju itu kan tidak cukup dengan saya berkomunikasi secara pribadi, tapi kan ada partai yang harus menverifikasi apakah ini nanti bisa diusung atau tidak, kan seperti itu. Nah, Gus Hajar itu anggota DPRD Jepara, putra dari Kiai Haji Marzuki, Bupati Jepara 2 periode, yang sekarang juga disebut-sebut tempo hari menjadi calon bupati, tapi kayaknya akan mengerucut menjadi wakil bupati karena sudah gambarnya sudah banyak berdampingan dengan Mas Wiwit ya, Mas Wiwit. Ya. Tapi partainya sendiri belum bergabung dengan partai-partai pengusung tadi. Ya, karena di P3 sendiri kan masih berdinamika. Karena dari P3 itu yang berkeinginan maju juga ada beberapa kadernya yang ingin maju dalam kontestasi pilkada, sehingga ini kan perlu tahapan-tahapan di internal P3 untuk mendapatkan keputusan yang paling terbaik untuk partai P3. Kalau PKB gimana? Sama-sama besar juga? Kalau PKB kita juga menjalin komunikasi, cuman memang sampai saat ini kita belum menemukan titik temu yang sama untuk visi membangun Jepara, sehingga kita masih menunggulah arah dari PKB seperti apa gitu. PDIP yang juga besar dan pada periode-periode sebelumnya PDIP juga cukup menentukan di Jepara. Ya, kalau partai PDI Perjuangan ini, kalau saya optimis bisa mendapatkan rekomendasi daripada PDI Perjuangan.
Pemirsa, itulah perbincangan kami dengan Pak Witiarso Utomo yang disebut-sebut sebagai calon Bupati Jepara. Visinya jelas, komitmennya jelas. Mudah-mudahan mulus seperti tadi ya Mas ya. Seperti tagline-nya. Iya, seperti tagline-nya. Kami ucapkan selamat untuk berjuang membangun Jepara yang lebih maju. Saya Bae Haki, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.